Halo lagi semuanya, ketemu bersama saya Chandra di podcast IndiHome. Ngobrol bareng. Bikin senang. Iya, keren-keren. Jadi seperti biasa karena podcast IndiHome ini selalu kedatangan narasumber-narasumber yang hebat. Jadi sekarang kita kedatangan Kak Biondi. Lengkapnya Iya. itu Kak Biondi Sandasima ya. Biondi Sandasima. Biondi Benar. Sandasima. Ya. Salam kenal Kak Biondi. Salam kenal Selamat Chandra datang. ya, Ya, berarti. Chandra. Oke, Selamat salam datang kenal di Chandra. podcast IndiHome. Ya, Ini terima pertama kasih. kali kan? Pertama kali. Pertama Pertama kali. kali. Pertama Thank you kali. for having me juga. Yap. Ya. Great of having you juga Kak. Oke. Dan tadi ini sempat baca-baca CV-nya Kak Biondi dan ini menarik sekali. Hebat sekali. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kesibukannya lumayan bermacam-macam. Ya, ya, ya. Saya juga Tapi- sampai baca itu sampai bawah-bawah ini. Wow. Iya, tapi yang beberapa highlightnya itu sekarang jadi konsultan pemerintah digital di salah satu multilateral development bank, base-nya di Oke. Jakarta, tapi ini bank internasional. Mhm. Terus jadi dosen juga di hubungan internasional Unhas di Makassar, tapi remote dari Jakarta. Oke. Kemudian juga mendirikan sebuah organisasi platform baru untuk anak-anak Kota Palu, namanya Palu Produktif. Palu produktif. Keren, 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 keren. Jadi top 3 kesibukannya di situ ya Kak. Among others. Betul, betul, Ya. betul, 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 Ya. betul. Karena Kak Biondi ini sangat terkenal sebagai, sebenarnya image-nya adalah mungkin Kak Biondi tidak mau akui tapi saya saja yang bilang karena orangnya humble pasti kan. Astaga, Adalah oke. pemuda yang sangat produktif dan banyak agenda sebenarnya dan banyak kesibukannya. Nah, otomatis Kak Biondi ini sudah punya soft skill yang dibutuhkan untuk menjelajahi semua dunia kesibukannya dan kegiatannya kan. Jadi kita kali ini bakal membahas tentang bagaimana sebenarnya pemuda di era yang sekarang di mana revolusi industri 4.0 sudah sangat marak, sudah sangat familiar di telinga kita Ya. dan bagaimana sebenarnya pemuda-pemuda itu mengutilisasi soft skill tersebut dan benar. meningkatkan soft skillnya melalui platform digital tentunya. Ya. Jadi kita langsung ke pembahasannya saja kayak Kak. Oke. Yang paling pertama menurut Kak Biondi era 4.0 itu apa? Ya. Sebenarnya era 4.0 ini bisa dibilang sebuah era transformasi juga. Kalau kita tarik sejarahnya, kan reformasi atau perubahan yang cukup transformasional itu ada beberapa fase gitu kan. Kalau dulu dari industri yang dulunya machinery gitu ya, terus akhirnya bisa lebih banyak opsinya. Terus pada saat udah 4.0 kebanyakan berdasarkan dari transformasi digital. Dan itu tentunya mengubah cara hidup masyarakat dengan cukup drastis gitu. Dan mungkin salah satu tipping point atau trigger yang bisa dibilang justru lebih cepat membuat transformasi digital ini terjadi atau terakselerasi di mana-mana adalah krisis. Dan krisis yang paling recent gitu ya, yang paling belakang ini yang kita alamin semuanya adalah COVID-19. Yap. Yang awalnya bisa dilakukan secara fisik, misalnya transaksi bisa ketemu langsung, tapi karena COVID-19 harus PSBB, harus jaga jarak, akhirnya preferensinya bergeser semuanya serba digital. Nah, itu ada opportunity di sana, ada kesempatan, jadi lebih mudah untuk membandingkan informasi harga misalnya, jadi nggak perlu nanya ke semua toko terus Benar. membandingkan baru bertransaksi gitu kan. Tapi kalau misalnya membandingkan harga kan jauh lebih mudah sekarang. Iya. Dan itu juga akhirnya membuat price setting menjadi lebih fair. Itu satu. Terus kedua, belajar juga jadi lebih mudah. Iya. Karena sekarang konten-konten dari top university pun di dunia ya, bahkan kita bisa akses secara mudah, secara gratis juga di beberapa tempat lewat komputer gitu. Jadi kita tinggal masuk ke platform-platform tersebut, kita bisa dapatkan konten yang sama berkualitasnya dengan mahasiswa-mahasiswa top school di Iya. dunia. Jadi sekarang tinggal kitanya yang mau atau enggak. Nah, tapi walaupun ada kesempatan-kesempatan ini, tentunya juga ada resiko Ya. dari tereksposnya diri kita secara online gitu kan. Nomor satu, mungkin dari sisi privasi. Ya. Jadi kadang sekarang agak sulit nih untuk menjaga identitas kita dan privasi kita secara lebih kayak dulu kan mungkin untuk cari alamat orang aja itu susah gitu kan. Susah Kalau ini sekarang bener. sangat mudah untuk kita bisa menemukan identitas seseorang bahkan nge-hack atau bahkan Yap. mengintil gitu. Benar-benar with mengikuti. or without their consent ya kayak. Yes. Benar. Terus Bahaya ada banget. juga resiko misalnya misinformasi, Iya. bullying dan lain sebagainya. Iya.
Terus kita fokus ke positifnya dulu nih. Ya, boleh. Ya, benar. Oke kan? Kan banyak banget positifnya kayak misalnya mempermudah arus informasi. Ya. Dan mempermudah akses kepada kurikulum-kurikulum tertentu misalnya kan. Nah, tapi banyak banget nih Kak anak-anak muda yang bingung mulainya dari mana sih sebenarnya. Kayak mau ngakses hal-hal tersebut. Mungkin karena kebanyakan dari mereka tuh mungkin menggunakan platform digital ya for entertainment use aja gitu. Mungkin bukan karena nggak mau tapi nggak tahu caranya untuk educational atau productive use. Nah itu kayak gimana Kak? Ya. Mungkin sebelum menjawab itu saya mau ngasih tahu juga ada satu temuan Bank Dunia gitu ya terkait yang tadi di-mention sama Chandra. Jadi ternyata memang rata-rata penggunaan internet untuk apalagi generasi Z gitu ya. Itu bisa sampai 6 sampai 9 jam setiap harinya. Wow. 9 jam lumayan lah ya. Kita tidur aja 8 jam. Iya, bener. Pakai internetnya bisa sampai 9 jam per hari. Dan kegunaan dari 9 jam ini ternyata hanya 3% yang ada commercial use-nya yang bisa diterjemahkan ke dalam kegunaan komersil yang bisa profitable lah, yang produktif gitu ya. Bener. Untuk anak muda. Sisanya itu kebanyakan memang lebih ke entertainment yang tadi Chandra mention juga. Komunikasi, saya nggak bilang hal-hal ini buruk, sebenarnya ada bagusnya juga kan. Kita bisa menghibur diri, berkomunikasi dengan orang. Bener. Tapi alangkah baiknya penggunaan internet ini juga bisa didorong ke arah yang lebih produktif. Dan persentasenya bisa lebih ditambah gitu ya di arah ini. Nah, gimana caranya? Sebenarnya mungkin saya juga berupaya berempati gitu ya, karena ada istilahnya information overload gitu ya. Jadi karena semua sumber informasi itu kita bisa akses dengan mudah, baik yang benar dan yang salah. Itu akhirnya bingung untuk bisa memfilter atau memulai dari mana gitu kan. Jadi memang literasi digital itu sangat penting, tapi selain itu juga memang kita butuh platform pendidikan digital yang fungsinya itu mostly ada 3. Satu, kita bisa kasih struktur ke anak-anak yang belajar. Jadi kalau misalnya kita cari sendiri kan nggak ada strukturnya ya. Apa yang lewat di timeline itu yang kita konsumsi. Apa yang kita sering like, biasanya algoritma medsos juga akan mensupply dengan hal yang sama. Dan itu akan menciptakan bubble istilahnya. Jadi kalau kamu di sisi A, biasanya yang akan ketemu itu algoritma orang-orang yang memang setuju dengan sisi A, dan akhirnya nggak tahu sisi B-nya itu seperti apa, membuat polarisasi. Dan akhirnya itu menciptakan sebuah polarisasi gitu kan. Semakin kamu sepakat dengan pihak A, semakin bias kamu itu akan terkonfirmasi lewat konten yang lewat di timeline kamu. Nah, jadi penting untuk ada platform yang menstrukturkan. Jadi bukan cuma sekedar pasif mengkonsumsi konten yang lewat gitu kan. Terus yang kedua juga lingkungan. Dengan kita ada di sebuah platform pendidikan digital gitu ya, kita akan ketemu peers atau teman-teman yang memang sama-sama mau belajar. Dan sebenarnya ilmu itu tidak selamanya harus didapatkan dari expert yang mungkin udah beda generasi. Dan konteks keahliannya itu juga bisa sangat berbeda dengan kebutuhan zaman sekarang yang terus berubah. Tapi justru juga bisa didapatkan dari teman sebaya, teman orang-orang yang seumuran, karena beda pengalaman, tapi dengan exposure yang beda-beda, justru pertukaran informasi itu bisa didapatkan lewat platform seperti itu. Iya, benar. Struktur, lingkungan, sama saya bilang juga dari sisi kalau misalnya ada platform pendidikannya, itu juga sistemnya lebih teratur karena tugasnya jadi tahu gitu ya apa yang harus dikerjakan, next step setelah mempelajari A itu harus ngapain, itu juga lebih jelas. Gitu. Nah, ini membawa saya kepada platform yang kita bentuk juga di Palu Produktif. Gitu. Jadi bagaimana Palu Produktif memaksimalkan itu Kak dalam menyampaikan informasi terhadap anak-anak muda ini, yang bagaimana menumbuhkan kemauan anak muda untuk akhirnya wah kayaknya konten-konten edukatif keren juga nih, atau seru juga nih konten-konten edukatif rupanya. Bagaimana dikemas oleh Palu Produktif? Kalau kami sih melihatnya sebenarnya dari anak-anak atau orang-orang muda lah ya. Sebenarnya keinginan untuk belajar itu sebenarnya ada di dalam diri gitu kan. Cuman kalau misalnya memang kemasannya terlalu susah, terlalu ribet. Ribet terlalu sih. Jadi akhirnya malah, dan dibandingkan dengan konten entertainment yang sebegitu mudahnya dikonsumsi gitu kan. Jadi memang lebih mudah terdistraksi, dan attention span atau kemampuan kita
berfokus pada sesuatu itu semakin kesini memang semakin mengecil gitu kan, karena banyaknya opsi itu. Yang kita lakukan sih sebenarnya kita tetap menjaga kualitasnya. Tentunya yang namanya belajar itu pasti butuh mikir. Gak bisa dikecilkan ke level misalnya entertainment yang hahaha juga itu mungkin agak susah. Tapi paling nggak disampaikan dengan cara yang lebih santai. Dan mentor-mentor kita itu juga bisa dibilang umurnya nggak jauh beda dengan target usia peserta kita. Tapi pengalamannya udah lumayan gitu. Jadi beberapa mentor kita juga ada yang lagi kuliah di MIT, ada yang lagi kuliah di Eropa, terus ada yang memang kerja di Eropa gitu kan. Dan ada juga yang di Palu dan di kota lain di Indonesia. Tapi sebenarnya dari sisi usia dan generasi itu tidak terlalu jauh berbeda, sehingga bahasa dan penyampaiannya itu bisa tetap relate dengan generasi yang sekarang. Dan harapan itu bisa jauh lebih bisa diterima sih sama pesertanya. Iya, kalau informasinya relate, contoh-contohnya relate juga, bener-bener wow. Tapi back to you Kak, back then waktu Kak Biondi masih istilahnya starting point-nya nih. Starting point-nya belum sehebat sekarang. Starting point-nya itu sebenarnya apa yang men-trigger Kak Biondi sampai akhirnya wah, kayaknya harus lebih produktif nih gitu. Padahal kan infrastruktur dan fasilitasnya beda banget dengan yang sekarang kan. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda, iya. Berarti udah berapa tahun yang lalu tuh. Nggak nyebut umur. Tapi ya gitu. Iya sebenarnya sampai sekarang pun juga masih berproses. Itu nomor satu. Triggernya apa ya? Mungkin kalau dari saya sih merasa YOLO, you only live once, gitu kan. Jadi tapi YOLO-nya itu bukan untuk hal-hal yang negatif kayak rasa penasaran itu sebenarnya ada di semua manusia, tapi penasarannya itu didirect atau diarahkan ke hal mana itu yang kita sendiri punya agensinya, punya kemampuan untuk memutuskan itu. Nah kalau dari saya sih, saya selalu merasa hidup yang sangat pendek ini harusnya memang diarahkan ke hal yang berguna, bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Jadi not only that I live once, tapi I also have to live for others. A bigger cause, kayak a cause yang lebih besar dari diri sendiri. Keren. Jadi harus lebih bermanfaat ya. Iya. Kalau lagunya Hindia itu ada mata air. Oh gitu. Boleh sepenggal. Waduh, nggak bisa nyanyi. Nanti mungkin ada sesinya tersendiri. Mungkin. Dan serunya adalah Kak Biondi kalau misalnya ngomong-ngomong soal pemuda ini, kan lagi tren tuh fenomena webinar, fenomena lokakarya secara digital, secara online. Nah, menurutnya Kak Biondi, apa yang pada akhirnya bisa bikin lokakarya atau webinar yang online itu jadi beda nih kemasannya, nggak ya stagnan di webinar yang gitu-gitu aja. Soalnya lagi banyak banget nih webinarnya. Gimana caranya webinar ini stand out gitu? Sebenarnya ada dua konten yang harus ada menurut saya di sebuah webinar, tapi saya juga mengakui bahwa sekarang ini udah ada kecenderungan webinar fatigue gitu ya, kayak udah terlalu banyak webinar gitu kan. Kalau awal-awal pandemi mungkin orang masih excited karena dari yang awalnya offline terus blast kita nggak boleh keluar rumah dan nggak boleh berinteraksi dengan orang, dengan adanya webinar itu kita merasa paling nggak jiwa sosial kita tuh masih bisa dipenuhi gitu kan lewat interaksi online itu. Nah tapi sekarang kan semuanya udah kembali lagi ke normal. Nah si webinar ini jadi competing dengan offline juga gitu kan. Nah, biasanya konten yang harus ada di sebuah webinar itu ada dua. Satu, emang harus bisa memotivasi pesertanya. Jadi bukan cuman langsung mengajarkan kontennya, tapi menjelaskan kenapa yang sedang diajarkan itu penting dan apa benefitnya. Kalau orang sudah merasa dan tahu apa benefit dari apa yang sedang dipelajari, biasanya itu akan meningkatkan internal drive seseorang. Jadi dia pun mau memperhatikan karena dia tahu ini ada gunanya untuk dirinya gitu. Jadi sangat kritis atau penting untuk sebuah konten pendidikan online juga memotivasi dan menjelaskan apa manfaat dari yang sedang dipelajari. Jadi ada practical benefitnya. Terus yang kedua, tidak cukup hanya memotivasi tapi juga menjelaskan secara teknis step by step yang bisa dilakukan. Jadi menerjemahkan objektif yang mungkin masih agak ngawang-ngawang ke key results yang emang bisa dilakukan secara praktikal juga. Kalau misalnya kita termotivasi untuk tahu jangka panjangnya mau dibawa kemana, tapi secara jangka pendek kita tahu harus melakukan apa untuk sampai ke sana,
itu biasanya akan jauh lebih menarik sih, jauh lebih engaging juga. Selain mungkin delivery-nya harus lebih sederhana, visually juga menarik, engaging juga dua arah. Sekarang kan juga banyak tools untuk bisa membantu memfasilitasi proses belajar online. Iya, yang dua arah juga banyak, ada games-gamesnya juga. Betul, Banyak banget kreatif sekali pihak-pihak penyelenggara webinar sekarang. Iya. Ditunggu webinarnya Kak Biondi. Asik. Iya dong. Ditunggu. Dan kalau masalah soft skill yang harus diasah nih Kak Biondi, mungkin teman-teman di sini sudah mulai ada kemauan nih, ada insentif setelah beberapa menit tadi mendengarkan betapa insightful-nya dan produktifnya kalau misalnya kita memanfaatkan platform digital dengan lebih baik. Mungkin kalian penasaran tipe webinar kayak gimana sih yang harus di look for, yang webinar yang atau kayak konten-konten edukasi digital yang mengasah soft skill apa yang harus dicari. Soft skillnya apa dulu nih Kak? Iya. Sebenarnya balik lagi tergantung kebutuhan dari YBS, dari yang bersangkutan. Jadi variasinya bisa sangat banyak, tapi yang saya encourage adalah yang sifatnya transferable. Jadi transferable skill set bisa ditransfer dalam konteks industri manapun. Karena kan sekarang dunia itu berubah sebegitu cepatnya gitu kan. Kadang kita belajar jurusan A misalnya di saat ini, tapi 6 bulan setelah kita lulus ternyata ada perubahan baru dan ternyata membuat hard skill yang kita pelajarin itu jadi either bisa tergantikan oleh teknologi atau menjadi kurang relevan gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah punya skill yang transferable yang bisa dipakai untuk hampir semua industri, kita bisa tetap relevan walaupun dunia berubah. Iya, benar. Nah, skill seperti apa itu? Sebenarnya semuanya ada di Palu Produktif, tapi salah satunya atau beberapa gitu ya. Trailer aja nih, trailer. Yes, kita bisa mention satu, manajemen data misalnya. Hampir di semua industri pasti butuh data untuk pengambilan kebijakan. Kalau tidak ada data, pasti kecenderungannya mengawang-awang, hanya pakai insting atau informasi yang terbatas. Tapi kalau ada data yang jelas, pengambilan keputusan itu bisa jadi lebih akurat. Nah, siapa yang akan mengelola data ini kalau bukan anak-anak muda yang memang melek digital atau digital native? Jadi kalau kita bisa mengerti gimana caranya mengelola data atau mengambil insight dari data yang bertebaran itu dan melihat patternnya, itu akan membuat kita sangat dicari di industri kerja gitu kan. Karena semua industri sekarang pasti butuh data dalam pekerjaannya. Terus yang lain mungkin leadership, kepemimpinan. Benar. Di semua industri pasti butuh kemampuan memimpin, baik itu memimpin perubahan, memimpin tim maupun memimpin diri sendiri. Iya, benar. Jadi yang paling susah tuh memimpin diri sendiri. Itu juga transferable skills. Jadi skills yang harus dan bisa dilatih, sama seperti otot sebenarnya gitu ya. Skill itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Tapi sayangnya skill-skill seperti ini justru jarang diajarkan di institusi pendidikan formal. Betul. Jadi ya kita mencoba menutup gap ini lewat platform kayak Palu Produktif. Saling melengkapi. Iya, betul. Kesempurnaan cinta, cakep. Oke, banyak kutipan lirik ya. Kutipan lirik gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang paling dekat sama anak muda kan Kak, itu sekarang media sosial nih. Nah, gimana caranya media sosial yang full of entertainment ini, yang full of joget-joget ini nggak ada salahnya, joget-joget nggak ada salahnya again. Tapi gimana caranya kita beradaptasi konten-konten edukatif ini ke media sosial akhirnya? Nah, di kita itu juga sebenarnya ada sesi tentang content creation juga. Dan content creation ini bukan cuman untuk orang-orang yang memang full time content creator, karena menurut saya even orang yang kerja kantoran pun atau mahasiswa atau pemilik usaha tertentu itu butuh yang namanya personal branding. Iya, benar. Nah, personal branding itu juga datang dari kemampuan meng-create konten gitu kan. Dan itu caranya bisa macam-macam. Nah, kita juga ada modul itu di Palu Produktif. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya dari yang joget-joget menjadi lebih edukatif, sebenarnya itu masing-masing udah ada pasarnya. Cuman ini memang kayak vicious cycle sih. Jadi antara creator mengikuti pasar atau pasar yang membentuk creator gitu kan. Kalau misalnya nanya creator kayak karena pasarnya emang demand-nya yang gitu. suka joget-joget kan. Tapi kalau kita tanya pasarnya, ya gimana emang yang ada yang joget-joget? Emang yang trending creatornya gitu semua Jadi sebenarnya memang
menurut saya sih ini long term proses untuk bisa mengubah selera pasar. Benar. Dan biasanya itu datang dari kualitas sumber daya manusianya juga. Kalau Iya. misalnya kualitas sumber daya manusianya itu ada pada level yang mendemand atau meminta Iya. adanya konten-konten yang berkualitas, bisa entertaining juga, Iya, di iya. saat yang bersamaan juga edukatif, itu pasti kreatornya akan pelan-pelan mengikuti permintaan Ke situ, pasar itu juga. benar, Jadi benar. sebenarnya this is also about ini sih, kualitas dari sumber daya manusia di Manusianya. generasi tersebut. Bener, berarti ini harus sejalan dengan pendidikan kita juga, Betul, kurikulum kita betul. juga. Bener, wow. Tapi ini saya mau highlight salah satu fenomena lagi nih Kak, yang terjadi di dunia pendidikan juga ada juga, dan di dunia kerja juga. Ya. Hal ini sudah mulai masuk tentang artificial intelligence nih. Ya. Wow, itu memudahkan sekaligus menyusahkan bagi beberapa orang nih Kak. Ya, Karena ya. ada yang merasa pekerjaan atau skill setnya pada akhirnya tergantikan. Sama si AI ini. Padahal dia udah capek-capek learn the soft skills and the hard Ya, skills, ya. tapi akhirnya tergantikan. Nah, Ya. pendapat pribadinya Kak Bion soal itu gimana? Ya, memang ini salah satu resiko gitu Iya. ya. Tadi kan di awal juga kita udah ngobrol, ada kesempatan tapi juga ada resiko dari kemajuan teknologi. Bisa dibilang cukup mencengangkan, karena sekarang dengan hanya masukin beberapa keywords, kita bisa bahkan mengenerate lirik lagu, Iya, benar. atau Wow. skrip film, Iya, atau buku, skripsi bahkan, buku skripsi. bahkan. Di sini ada yang lagi nyusun skripsi. Iya, ada yang bikin proposal AI, hati-hati. Ya, Hati-hati. nah tapi sebenarnya ada counternya juga. Jadi sekarang itu kita bisa mendeteksi mana yang original dan mana Benar. yang di-generate oleh AI. ChatGPT gitu Iya, kan, atau ChatGPT, AI. benar. Jadi saya rasa itu semua akan ada sandingannya sih. Iya. Nah tapi setelah bisa dicek apakah ini AI atau enggak, ada lagi tools lain yang akan mengaburkan itu gitu kan. Mengaburkan Jadi itu ya, benar. saling competing sih. Nah sekarang gimana caranya, tadi sih kita sebagai manusianya punya skills yang tidak berpatok hanya di satu industri saja. Iya, Kalau benar, sekarang benar, sih benar, istilahnya benar, ada kayak framework sisir gitu ya. Iya, Jadi iya, kita bisa generalis, kita menguasai secara rough kayak isu-isu terkini atau Iya. hal-hal yang sifatnya lebih umum. Tapi di saat yang bersamaan kita memilih beberapa spesialisasi, tidak Iya. cukup hanya satu, tapi beberapa supaya ada intersection Iya. dari skills tersebut. Itu akan membuat kita unik dan tidak bisa tergantikan, baik itu oleh orang lain bahkan oleh teknologi. Teknologi sekalipun. Gitu Wow. sih, jadi kayak sisir frameworknya gitu Iya, ya. iya, Kalau iya, dulu iya, kan iya. lebih ke T gitu kan, generalis terus dengan satu spesialisasi. Satu Sekarang udah nggak spesialis aja. cukup cuman punya satu spesialisasi. PR-nya banyak banget nih Kak kayaknya ya. Iya, semakin kesini kompetisi sebenarnya semakin susah. Jadi Iya, bener, kita bener, harus bener, bener. sebagai anak-anak muda itu bukan untuk ngasih tekanan ya, tapi supaya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih meaningful sih, dengan Iya, lebih bermanfaat. dan lebih produktif juga. Karena ya entertainment is good, tapi kayak bringsnya kayak kita dibawa oleh entertainment itu sejauh mana sih sebenarnya gitu. Dan pada akhirnya sebenarnya bahkan orang-orang yang terjun di dunia entertainment, I don't know either you agree atau enggak, butuh skill-skill yang sebenarnya profesional juga. Ya. Maksudnya kayak dunia entertainment itu buat anak-anak muda nih yang pada akhirnya berpikirnya wah kayaknya skill-skill yang kayak gitu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan konvensional aja. Saya mau pekerjaan yang lebih kreatif, yang lebih entertain, misalnya terjun ke dunia entertainment. Kan dunia entertainment juga membutuhkan skill-skill yang profesional juga kan, Betul. Kak? Bener banget. Nah, itu kira-kira menurut Kak Biondi bagaimana caranya menyadarkan anak muda bahwa sebenarnya writing skills, terus kayak communication skills itu Ya. penting juga di content creating. Betul. Dan karena saya juga belakangan mulai melihat dan mungkin terlibat juga gitu ya di beberapa hal yang ada kaitannya dengan dunia hiburan. Iya. Ya, yang normal gitu kan. Iya, iya, iya. Dan ternyata tidak semudah itu juga gitu Benar. kan. Untuk bisa meng-create konten yang kreatif itu bukan simsalabim terus ada Iya. gitu kan. Pasti ada proses, kita harus brainstorming, terus nyari ide baru, terus Benar. dibuat, lihat juga apa yang lagi trending. Iya. Itu kan semuanya butuh observasi, butuh kreativitas, dan butuh skill juga untuk Iya, bisa mengolah bener. itu ke dalam konten yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Bener, Dan itu bener, nggak bener, gampang. Jadi
saya juga punya apresiasi yang jauh lebih tinggi sekarang Iya. untuk orang-orang yang memang dunianya di bidang kreatif gitu kan. Wow, keren. Karena selama ini kan ada dikotomi antara kita otak kiri atau otak Otak kanan. kanan. Tapi sebenarnya yang kerja di otak kiri itu butuh kreativitas yang lebih, yang Iya, kerjanya bener. otak kanan itu juga sebenarnya butuh mikir. Butuh, gitu. iya benar Jadi, benar. Dua-duanya sebenarnya sama-sama dibutuhkan sih. Iya. Makanya frameworknya tadi juga harus dalam bentuk sisir ya kayak. Iya, betul. Benar. Wow. Tapi udah terlalu jauh nih. Kita mundur dikit dalam hal sebenarnya menurut Kabion seberapa penting fasilitas-fasilitas pendukung untuk kita mengakses platform digital ini dalam halnya mungkin si gadgetnya atau kita internetnya juga. Ya. Nah, itu seberapa penting menurut kalian? Sangat penting Ya, tentunya. Karena tanpa internet ya kan kita nggak bisa terkoneksi. Benar. Tapi kalau di level transformasi digital itu memang ada 3 anak tangga biasanya. Anak tangga terakhir itu yang tadi barusan kita bahas kayak artificial intelligence, Internet of Things, Yup. blockchain dan sebagainya. Anak tangga kedua itu literasi. Jadi Oke. gimana caranya manusianya diberdayakan untuk bisa memahami teknologi yang sudah lebih advance. Iya. Tapi di level satunya yang justru paling fundamental adalah infrastruktur. Yap, benar. Karena tanpa adanya infrastruktur termasuk konektivitas, ya kita nggak bisa mengakses platform-platform tadi. Platformnya benar. Nah sayangnya ini ada satu temuan menarik juga Iya, dari iya. Bank Dunia. Ternyata 49% masyarakat Indonesia itu belum terkoneksi. Wah. Atau terkoneksi tapi tidak stabil. Tidak Atau ada stabil. juga yang bilang terkoneksi tapi stabil tapi terlalu mahal. Iya, benar. Jadi ada masih banyak gap permasalahan yang sebenarnya baik itu pemerintah maupun sektor swasta maupun Yap. komunitas bisa mencoba memecahkan di level infrastruktur juga bahkan. Iya, benar. Biar kita fokusnya jangan sampai terlalu jauh kepada konten-kontennya, literasi digitalnya, tapi sebenarnya aksesnya masih sulit juga. Iya, Nah, makanya pakai yang pasti-pasti aja. Wah, yang pasti-pasti Oke. aja kayak IndiHome kan. Kalau IndiHome pasti internetnya Indonesia. Wow, menjilat saya di sini. Ya, Biar dipanggil kayak lagi, biar dipanggil lagi. Ada kenaikan jabatan ya setelah Benar. ini. Tadi udah di briefing jargonnya kayak gitu. Oh, Jadi oke. hafal. Ya. Harus dicari masuk-masuknya nih. Bisa. Nah, tapi lanjut ke pembahasan kita tadi, Kak. Menurutnya Kabion nih, karena adanya tren penggunaan platform digital dalam dunia profesionalitas, dalam dunia kerja, ada yang namanya lagi remote working. Ya. Seberapa efektifkah remote working? Apalagi terlibat langsung nih di remote working Oh, si iya. Kabionnya. Saya adalah seseorang yang bukan dimanfaatkan, yang menerima manfaat Iya, atau iya, mengalami iya. manfaat dari adanya flexible working arrangement, salah satunya Mhm. remote working gitu kan. Tapi memang untuk bisa bertahan dengan tren seperti ini, manfaatnya banyak ya, jelas kayak kita bisa kerja dari manapun, Iya. waktunya juga fleksibel, tapi harus menjaga kepercayaan sebenarnya. Karena Iya. kita tidak bisa lihat fisik, jadi harus bisa dipercaya kalau misalnya udah dikasih tanggung jawab untuk deliver dokumen X pada saat kapan, ya berarti harus bisa mendeliver itu. Karena Yap. kalau misalnya tidak dideliver ya secara pelan-pelan kepercayaan ini akan tergerus gitu kan. Tapi yang jelas ini membuat yang namanya kolaborasi itu jauh lebih mudah. Kalau di Iya. konteks saya kerja itu bisa sama orang yang base-nya di Mauritius, di UK, Wow. kadang di Sri Lanka gitu kan. Wow. Jadi dan tanpa harus kita traveling, harus Iya, meeting iya, gitu iya. kan. Jadi secara efek lingkungan pun itu mengurangi emisi karbon. Iya, karbon, nomor satu. benar. Terus kedua juga bisa jauh lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah untuk bisa berkolaborasi. Jadi yang namanya kolaborasi sekarang tidak terbatas hanya saya dan mitra kerja di kantor, tapi juga bisa seluruh dunia itu terkoneksi Benar. gitu kan, karena adanya tadi konektivitas. Tadi konektivitas yang cepat banget dan Iya. akhirnya bisa kerja di mana saja ya. Iya. Nah, tapi biasanya nih Kak, ada di Twitter nih biasanya ada yang bikin thread kayak remote working, bikin kerjanya jadi fleksibel, tapi terlalu fleksibel nih jadi overwork gitu katanya. Nah, Iya. kira-kira apa yang menyebabkan adanya kekurangan itu Kak, dan mungkin bagaimana mengatasi kekurangan itu dalam Iya. dunia kerjanya atau lingkungan kerjanya Iya. specifically? Itu sangat bisa dipahami karena kalau tadi bicara kolaborasi lintas negara ya, zona waktu kita kan Iya, beda-beda. bener. Jadi
apalagi kalau yang beda 12 jam misalnya kerja antara Indonesia dengan orang yang ada di Amerika itu kan Iya. beda 12 jam ya. Jadi di sana siang, di sini Di subuh, sini subuh, gitu kan. iya benar. Nah, untuk bisa mengatasi itu sebenarnya pada saat awal kita biasanya bikin yang namanya tim charter. Jadi saling memberitahu bahwa jam kerja saya itu di jam sekian sampai Ya, sekian. benar. Setelah itu bisa misalnya secara asinkronus gitu ya istilahnya. Jadi ngasih pesan tapi jangan expect bahwa itu akan dibalas secara Ya. instan. Jadi memang harus bisa mengelola ekspektasi sih satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu untuk disiplin di diri sendiri juga. Jadi walaupun memang kita tidak kerja kantor 9 to 5 harus fisik ada di kantor, tapi secara level produktivitasnya itu harus sama bahkan melebihi itu. Jadi kita pun harus ngeblok waktu kita sendiri, jam sekian sampai sekian itu adalah jam saya kerja. Oke. Dan tanpa harus diawasin orang lain, tanpa harus ada supervisornya, kita harus bisa tetap deliver. Tadi lagi harus bisa menjaga kepercayaan itu. Jadi di dua level itu sih menurutku. Karena kalau nggak ada dua itu ya pasti langsung melebar kemana-mana Melebar dan kemana-mana waktu juga. pribadi pasti jadi terkompromi sih. Iya, dan itulah yang biasa dikeluhkan oleh warga-warga Twitter. Jadi perlu dicari keseimbangannya aja ya Iya, Kak ya. betul, Benar. betul. Iya. Nah, tapi nih Kak, kalau tadi kita udah bahas banyak banget tentang 3 anak tangga itu, yang aksesnya, terus literasi digitalnya, terus nanti ekor-ekor impacts-nya. Kira-kira berdasarkan indikator-indikator tersebut, gimana nih pendapat Kak Biondi dalam menilai potensi anak-anak muda specifically di Sulawesi Tengah Sulawesi atau Tengah. di Kota Palu? Oke, di Sulawesi Tengah sebenarnya bisa dibilang masih ada ketimpangan gitu ya. Jadi mungkin untuk Benar. anak-anak muda yang sudah berpendidikan, sudah punya akses yang lebih baik, itu pasti jauh lebih mudah untuk bisa tadi akses konten dari luar negeri misalnya Iya. atau yang berkualitas. Tapi buat yang bahkan literasinya masih rendah atau konektivitasnya juga masih perlu dukungan dari IndiHome, Iya. itu masih susah gitu Cakep. kan. jadi memang salah satu resiko lain lagi dari transformasi digital adalah memperlebar jurang ketimpangan tadi. Iya. Jadi buat yang sudah punya akses itu akan lebih bisa melaju cepat, tapi buat yang belum punya akses akan semakin tertinggal. Benar. Nah, hal yang seperti itu terjadi di daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Saya nggak punya statistiknya sekarang, tapi yang jelas di luar Pulau Jawa, akses itu juga masih banyak daerah-daerah yang perlu mendapatkan intervensi ya. secara infrastruktur. Benar. Dari situ sih, karena dan ini sebenarnya permasalahan yang sangat genting dan harus benar-benar diperhatikan, karena kalau pertumbuhan misalnya secara kasat mata PDB kita bertumbuh gitu ya, bahkan pada saat krisis sekalipun, tapi kalau pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelas tertentu, itu akan membuat instabilitas sosial di jangka panjang gitu. Jadi harus benar-benar memastikan generasi yang sekarang itu ketimpangannya harus bisa semakin dikecilkan dari waktu ke waktu. Itu sih yang saya lihat ya di daerah termasuk di Sulteng. Jika bisa menyelesaikan ketimpangan itu, gap itu berarti potensial sekali anak-anak muda kita kan? Betul. Potensial sekali. Jadi yang namanya pembangunan yang inklusif, Iya. gitu ya, yang melibatkan semua orang itu Iya. memang harus jadi perhatian khusus sih. Bener. Wah, nah itu tuh motivasi sekaligus agak tende-tende sedikit-sedikit kan. Jadi memang potensial kita. Jadi jangan beralasan ya saya orang daerah jadi nggak ada insentif, nggak mau do the action, nggak mau take the first step. Jangan. Jadi ya mending tumbuhkan keinginan itu sedikit demi sedikit biar nanti kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang. Asik, kayak iklan-iklan biasanya tumbuh dan berkembang. Oke. Tapi Kak Bion Yes. terakhir nih Kak, harapan untuk anak muda di Sulawesi Tengah dan di Kota Palu mungkin specifically. Ya, harapan untuk anak muda di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menurut saya sih, saya selalu percaya bahwa kunci kualitas hidup di sebuah tempat itu ada di manusianya. Kita pengen Kota Palu pasti, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini membayangkan atau enggak, tapi saya sih punya cita-cita gitu ya, bahwa Kota Palu itu bisa sama majunya, bukan cuman dengan kota besar di Indonesia, tapi bahkan di ASEAN atau di negara lain. Amin. Saya kadang suka sambil bercanda gitu, gimana ya rasanya kalau Kota Palu itu kayak Singapura misalnya. Ya. Dan kalau ngomong kayak gitu bener. pasti banyak yang
hah, yang ketawa gitu kan, atau kayak merasa itu nggak mungkin gitu-gitu. Tapi kalau saya sih, kalau dari manusianya punya keinginan, dan tentunya ini nggak bisa dicapai hanya oleh satu atau dua orang, Iya, tapi dan gak semudah bersama-sama. membalikan telapak tangan Betul. juga, bener. Tapi itu semua mungkin Mungkin. bisa dilakukan, apalagi dalam waktu ke depan ini IKN gitu ya, ibu kota Iya. negara akan pindah ke Kalimantan. Iya. Itu makin dekat dengan Makin kota dekat Palu. lagi kita. Itu pasti berpengaruh secara perdagangan, secara interaksi orang yang datang ke sini, secara bener. pariwisata. Iya. Itu yang pertama. Kedua, di Sulawesi Tengah ini juga ada banyak industri yang sangat dibutuhkan di dunia digital. Salah satunya nikel. Oh iya, Nah, bener. semua handphone, dan Indonesia tuh ternyata adalah produsen terbesar di dunia untuk nikel, dan Iya. sebagian besar sumbernya itu datang dari Sulawesi Tengah justru. Wow. Jadi kuncian dari pembangunan digital ini secara infrastrukturnya, secara toolsnya itu justru ada di sini gitu. Ya, ya. Dan itu pasti akan membawa perubahan yang cukup signifikan di beberapa tahun yang akan datang. Nah, sayangnya kalau misalnya sumber daya alamnya ada, tapi sumber daya manusianya tidak pada posisi yang bisa mengelola ini semua, akhirnya malah itu akan dikelola oleh orang lain. Bener. Jadi, Waduh. jadi saya selalu percaya bisa Kota Palu itu bisa maju. Iya. Tapi kita juga harus banyak berfokus pada kualitas manusianya. Tapi kesempatan-kesempatannya udah ada nih Kak ya. Sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar, apalagi udah deket tadi juga IKN-nya. Ya. Jangan sampai deket tapi nggak jadian. Waduh, bahaya. Waduh, itu pengalaman pribadi kayaknya. Terus jadinya sama orang lain. Oh, Waduh, dikelola oke. sama orang lain. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Jadi ya itu saja, semoga juga pemuda-pemuda di Sulawesi Tengah, penonton-penonton setia podcast IndiHome termotivasi dan akhirnya ada kemauan. Sulawesi Tengah Pride. Sulawesi Tengah Pride. Oke, itu saja podcast IndiHome kali ini. Terima kasih banyak ke Kak Biondi. Sama-sama. Thank you for having me juga. Thank you. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Asik. Dadah. Bye.